Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jose Marcelino. Saya dari kelas 11 TJKT 1 dan saya akan menunjukkan seperti apa personal branding saya. Oke, sekarang saya akan menunjukkan seperti apa personal branding saya. Dan personal branding saya itu tentang bagaimana cara kita untuk menginstal Kali Linux lewat HP ya. Lebih tepatnya kita menginstal, lalu kita belajar sedikit bagaimana cara pengoperasiannya. Lebih tepatnya seperti perintah-perintah dasar dari Kali Linux. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama adalah kita harus mendownload dulu aplikasi yang namanya Termux. Oh iya, kita installnya di dalam HP ya guys. Install Kali Linux itu kita nggak perlu download, kita nggak perlu yang namanya PC ataupun laptop. Lewat HP sekarang sudah bisa menggunakan platform yang namanya NetHunter. Nanti linknya ada di deskripsi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama-tama kita harus ketik adalah perintah seperti ini guys. Ikuti seperti di video. Kemudian enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita bintangin aja tiga-tiganya guys. Kemudian oke. Dan ini kita pilih mirror by A1 Bater. Pokoknya yang kedua ini guys. Nah, kita oke. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kenapa kita harus melakukan seperti ini? Ya supaya nggak ada error gitu guys. Kemudian kita upgrade dulu dengan cara mengetikkan seperti ini. Enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika upgrade sudah selesai, mari kita masukkan perintah berikutnya dengan menuliskan perintah seperti di video guys. Kemudian enter. Nah, ini kalian izinkan. Kemudian kita masuk ke penginstalan widget. Perintahnya seperti ini, ikg install widget atau wget maksudnya. Kemudian enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini di yes. Do you want to continue? Yes. Setelah selesai kita masukkan perintah berikutnya. Nah, karena memang perintah berikutnya ini agak panjang dan gak mungkin kita ketik satu-satu, jadi kita bisa pergi ke browser link NetHunter-nya. Nah, ini dia. Jadi kita copy paste yang ini guys, yang ada tulisan wget terus -0. Ini kita salin aja. Salin. Kemudian kita pindah ke Termux-nya. Kita paste. Langsung aja kita enter. Setelah sudah selesai, kita kembali lagi ke website NetHunter-nya. Kita copy paste yang bawahnya. Lakukan yang di bawahnya juga. Kemudian enter. Nah, di sini ada tiga pilihan opsi tentang bagaimana kita akan menjalankan sebuah Kali Linux-nya, atau kita akan install yang mana gitu. Nah, di sini ada yang pertama, yang full. Yang full ini lumayan berat. Jadi isinya akan ada desktop, kemudian ada icon-icon sama seperti Windows. Nah, untuk menghemat yang namanya memori, kita akan menggunakan yang nomor 2, yang minimal. Yang minimal ini akan versinya akan seperti CLI. Kita coba yang 2.
ketik 2, kemudian enter. Nah untuk yang nano saya kurang tahu, saya nggak pernah nyoba yang nano. Kita tunggu aja sampai selesai. Nah jika sudah tampilannya seperti ini, itu tandanya Kali Linux kalian yang versi CLI tadi, yang atau yang minimal, itu sudah terinstall dan sudah diekstrak pastinya. Dan untuk apakah kita ingin merootnya, itu tergantung dari kalian, atau apakah kalian ingin meroot atau tidak. Kali ini sebagai contoh saya nggak bakal ngeroot Kali Linuxnya, jadi saya pilih N, kemudian enter, kita tunggu. Nah sekarang kita sudah mempunyai Kali Linux di dalam HP kita. Bagaimana cara makainya dan bagaimana cara kita mengoperasikannya, di sini udah ada perintah-perintahnya. Kayak NetHunter, -r itu apa dan segala macam. Kita coba buka NH. Nah, ini adalah bentuk dari Kali Linuxnya. Kita clear dulu. Nah, kita masuk ke babak yang namanya belajar perintah dasar Kali Linux. Nah, gimana sih belajarnya? Gimana sih perintah-perintahnya? Kali Linux itu gampang kok. Kita belajar dari awal banget, yaitu adalah perintah yang namanya pwd. PWD itu untuk apa? PWD itu untuk melihat di mana sih letak user berada. Saya contohin seperti ini. PWD. Jadi tinggal tulis PWD kemudian enter, dan di sini ada keterangan home/kali. Jadi kita tadi ada di directory home, sekarang kita ada berada di dalam folder atau directory Kali yang namanya Kali. Nah, setelah PWD itu ada perintah lain yang namanya mkdir. Nah, mkdir itu untuk apa? Mkdir itu untuk membuat sebuah file di sebuah Kali Linux. Bagaimana cara makainya? Kita cukup mengetikkan perintah seperti ini, mk kemudian dir spasi. Kita masukkan nama dari folder yang ingin kita namai. Salah satu contohnya kita mau bikin folder gini aja deh, folder. Kemudian tinggal di enter. Nah, sekarang kita sudah punya folder. Gimana sih cara melihatnya? Cara melihatnya adalah menggunakan perintah yang namanya ls. Sekarang kita akan coba ls. Nah, folder yang sudah kita buat tadi akan terlihat di sini. Gimana sih caranya supaya kita mau bisa masuk ke dalam foldernya dan kemudian bisa membuat file di sana? Caranya mudah sekali. Kita menggunakan perintah cd, kemudian tulis folder atau nama file yang ingin kita masukin, folder, kemudian enter. Nah, jika di tulisan ada slice folder seperti ini, itu tandanya kita sudah berada di dalam folder, sudah berada masuk ke folder. Kemudian bagaimana kita membuat sebuah file? Sebagai contoh, saya akan membuat file menggunakan perintah touch. Touch ini kita bisa membuat file, tapi file itu tidak memiliki isi atau apapun. Jadi kita nggak bisa otak-atik file tersebut menggunakan perintah touch. Bagaimana caranya? Seperti ini. Kemudian misal file.txt. Jadi saya akan membuat sebuah file yang di dalamnya ada sebuah teks. Kemudian enter. Kita sudah memiliki sebuah file di dalam sebuah folder. Kemudian kita klik ls untuk melihat apakah sudah ada filenya di sana. Nah, lihat sudah ada filenya di sini. Dan kemudian gimana sih cara untuk mengisi filenya ini? Menggunakan perintah cat. Dan cara penulisan itu seperti ini, cat. Tanda panah ke kanan. Kemudian nama filenya .txt. Karena dibentukannya txt, jadi kita akan mengisi file ini dengan teks seperti nama, kemudian kelas, dan lain sebagainya. Dan ini kan kita sudah berada di dalam pengeditan file txt ini. Gimana cara keluarnya? Ini di enter nggak bakal bisa keluar dia. Nah, bagaimana cara keluarnya? Kita klik namanya kontrol ini, kemudian klik D. Nah, kita sudah keluar. Jadi sekarang kita sudah masuk ke dalam folder, kemudian kita sudah membuat file,
dan file itu sudah kita isi. Dan bagaimana cara melihat isi filenya? Menggunakan perintah cat tadi. Cat, kemudian file.txt. Kalau kita enter, yang tadi kita isi sebelumnya akan muncul seperti ini. Nah, kemudian mari kita keluar dari foldernya. Caranya gampang sekali, tinggal cd spasi .2. Nah, sekarang kita sudah berada di direktori utama. Nah, kalau kita rasanya file folder tadi itu mengganggu, kita ingin menghapusnya gitu. Pakai perintah apa sih? Menggunakan perintah yang namanya rmrf. Nah, rmrf itu bukan sekedar menghapus saja. Jadi dia kalau rmrf itu menghapus folder yang ada isinya bersekalian gitu. Maksudnya kayak menghapus folder yang ada isinya. Bagaimana cara pakainya? Seperti ini, rf. Kemudian kita klik tulis nama folder yang ingin dihapus. Nah, tinggal di enter. Kalau kita cek lagi menggunakan perintah ls, folder tadi nggak bakal ada. Ya, begitulah tutorial singkat dari saya. Terima kasih telah menonton sampai sekarang, dan jangan lupa bernapas. I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. Remember, you would always make me tear up. Taking goofy videos and walking through the park, you would jump.